Kurban adalah ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan setiap muslim yang mampu berkurban, dan dihitung mampu kalau pada saat tiba Idul Adha dia punya kemampuan beli 1 ekor kambing. Itu dihitung mampu, jadi bukan berarti orang harus punya tabungan atau kaya raya. Teman-teman pun yang bekerja, kalau memang ada tabungan 5 juta, 10 juta, mampu beli kambing 1 juta rupiah, 1 juta saya beli. Itu sedekah yang sangat besar, dan ini ibadah yang sangat besar setelah sholat Idul Adha, dan boleh dikerjakan di 4 hari, 10, 11, 12, 13. Boleh Idul Adha, boleh di hari tasyrik yang dikenal dengan hari makan kurban, ya. Dan ini Allah mengatakan fasholli rabbika wanhar, ya, sholatlah dan berkurbanlah. Kemudian teman-teman sekalian, di antara 3 jenis hewan, kambing dan domba satu jenis, sapi dan unta, yang paling afdal adalah kambing dan domba. Walaupun kita mampu beli sapi, di Indonesia kita banyak sebeli sapi karena kita menganggap dagingnya lebih terbiasa, familiar kita makan. Padahal sebenarnya lebih afdal adalah kambing dan domba. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan berkurban dengan 65 ekor domba untuk diri beliau sendiri. Lalu beliau menambah lagi 1 ekor, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Maka teman-teman sekalian, ada yang saya faham, ada pernah orang tanya sama saya, Ustaz, sapi yang saya mau berkurban ini belum cukup 7 orang. Maka dipaksakan nyari orang untuk supaya bisa 7 orang. Padahal sebenarnya tidak perlu. Kalau bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian mampu bayar 1 ekor sapi sendiri, bayar sendiri. Untuk apa bagi-bagi pahalanya ke orang? Ambil aja sendiri semuanya, gitu kan? Kalau mampu. Kalau bapak ibu mengatakan, baik, uang saya pas-pasan, tidak usah khawatir. Konsep Islam beda dengan kapitalisme. Konsep Islam, sedekah dapat. Konsep kapitalisme, nabung baru kaya. Nggak ketemu ini. Mustahil ketemu. Karena kalau orang nabung kaya, orang kalau nabung mau sedekah nggak kira-kira? Kalaupun sedekah terus 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 terus, ya. Itu terus yang berputar di celengan masjid. Tapi kalau orang faham konsep dalam Islam, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya bena Adam, anfik alaik, wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Berarti dengan sedekah kita keluar, makin besar datangin dari Tuhan. Itu konsep dasar, dan ini tidak bisa ketemu antara Islam sama kapitalisme. Makanya teman-teman yang masih ragu, oh uang saya pas-pasan di 10 juta tabungan, kalau saya sedekah nanti saya keluarin kurban, berkurang dong secara matematika. Ini harus dijawab nih, karena ini masih pemahaman kapitalisme. Islam mengatakan kalau kamu keluarkan kamu akan dapat. Coba belajar deh teman-teman sekalian, coba belajar, berikan yang besar di jalan Allah, Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Itu sudah menjadi sunnatullah, dan Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan menemukan pergantian dalam hukum-hukum Allah, nggak bisa. Sunnatullah. Kita baik sama orang, kita dibaikin, gitu kan? Kita bersedekah akan dapat, itu pasti, nggak mungkin tidak. Bahkan kata Nabi SAW, manaqasa malu min sedekah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jadi kalau teman-teman punya istri di rumah juga punya pendapatan, kita punya pendapatan, walaupun kita tabungannya masih kecil, sedekahin, kurban. Berkurban teman-teman sekalian, itu pahalanya besar. Kalau seandainya anda mengetahui bagaimana pahalanya berkurban pada hari kiamat, atau yang kita sering bantu orang miskin, sedekah setiap hari dijadwalkan, mungkin kita berharap sepanjang umur kita melakukannya. Maka jangan disia-siakan, karena setiap peluang ibadah tidak bisa terulang teman-teman. Saya punya pengalaman di Kampung Melayu, pernah saya isi ceramah. Kemudian habis ceramah, azan duhur, saya ke masjid. Ada seorang ibu tua sekali dengan anaknya di bawah pohon. Lalu dia berikan isyarat minta duit. Saya sudah niat mau bantu sebenarnya, tapi saya takut ketinggalan sholat duhur. Lalu saya bilang sebentar bu, habis sholat saya ke masjid. Saya balik, ibu itu sudah tidak ada. Saya naik ke mobil saya keliling-keliling nyari di sekitar itu, tidak ketemu ibu itu. Lalu subhanallah, saya punya rasa menyesal dalam hati. Lalu saya muhasabah sendiri, saya mengatakan, Khalid, apa susahnya tadi kalau kau tinggal korek kantongmu kurang dari 1 menit, keluarkan kasih ibu tersebut, lalu selesai, dicatat pahala. Kenapa ditunda? Ini waswas syaitan dan tidak bisa terulang. Saya keliling 4 kali ke lokasi itu, tidak saya temukan ibu itu lagi. Mungkin saya bisa sedekah dengan orang lain, tapi apa jaminan saya masih bisa hidup? Mungkin itu amal terakhir saya, nggak ada kesempatan lagi. Maka jangan sia-siakan teman-teman sekalian. Sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal, dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya dan hartanya akan pulang. Secinta-cintanya, tidak usah kita bicara suami istri, karena suami istri bisa cerai, bisa jadi mantan pasangan dan seterusnya. Tapi kalau anak, nggak ada mantan anak.
Baik, kalau anak antum meninggal dunia, anak anda meninggal dunia nih, kira-kira mau nunggu di kuburan 1 hari? Hah? Nginap 1 hari mau nggak? Kok senyap ini, nggak ada jawaban? Hah? Orang nggak mau. Betul sabda Nabi SAW kan? Dari 3 ini, keluarga, harta, dan amal akan kurang 2. Keluarganya dan hartanya. Secinta-cinta orang pada si mayit tidak akan tinggal. 1 jam maksimal sudah luar biasa tunggu di kuburan, pulang ke rumahnya. Mobil kita walaupun Alphard, Ferrari, mobil yang mahal pun, paling jauh parkir di pagar kuburan, nggak bakal ikut ke liang lahat. Pulang dibagi harta warisan, yang tinggal bersama kita amal. Ini antum duduk di majelis ilmu, ya, yang kita sholat. Yang sayangnya kadang-kadang kita sholat buru-buru 5 menit, ya gosip sama teman di HP 2 jam bisa. Padahal ini teman paling jauh nangis di atas liang lahat kalau kita meninggal. Tapi sholat tadi yang 5 menit kita buru-buru itu akan temani kita di kuburan. Gimana caranya seseorang muslim tidak berpikir ke situ? Padahal sebenarnya amal dinomor satukan. Makanya teman-teman jangan sia-siakan. Apalagi Idul Adha terjadi setahun sekali.